Sebelum kita membahas materi, saya akan membahas mengenai PR yang sudah kalian kerjakan. Istilah tabel berikut dengan memberi tanda centang bila aktivitas terjadi dan tanda strip bila tidak terjadi aktivitas. Ayam melakukan pergerakan, terus makan, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, bernapas, respon terhadap rangsang dan berkembang biak. Kemudian batu dan meja ini sama ya, karena benda mati. Batu dan meja tidak bergerak, tidak makan, tidak tumbuh, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak bernapas, tidak merespon terhadap rangsangan, dan tidak berkembang biak. Kemudian anjing bergerak, makan, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, bernapas, merespon, dan berkembang biak. Lalu lidah buaya. Jadi lidah buaya ini melakukan pergerakan, akan tapi pergerakannya itu tidak dapat diamati secara langsung. Nah, itu lidah buaya itu punya akar yang dia itu bisa bergerak ke bawah untuk mencari air, dan juga lidah buaya juga bisa bergerak ke atas dengan cara tumbuh. Kemudian putri malu. Putri malu ini melakukan respons terhadap rangsangan, yaitu dengan membuka atau menutup ketika disentuh. Lalu buku tidak melakukan pergerakan, makan, tumbuh, mengeluarkan zat sisa. Gajah melakukan pergerakan, makan, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, bernapas, respon terhadap rangsang, dan berkembang biak. Kemudian air adalah benda mati, jadi ini semua di strip. Kemudian, berdasarkan kegiatan di atas, ciri-ciri apa yang dapat dimiliki oleh makhluk hidup? Jadi ciri-cirinya adalah bergerak, makan, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, bernapas, respon terhadap rangsang, dan berkembang biak. Kelompokkanlah termasuk makhluk hidup dan yang termasuk benda mati. Jadi yang tidak melakukan ini, yang melakukan tanda strip, yang ada tanda stripnya ini adalah benda mati. Jadi yang benda mati itu adalah buku, air, meja, dan batu. Sedangkan yang lain tadi yang banyak dicentang itu adalah makhluk hidup. Nah, kira-kira nih, ada berapa banyak makhluk hidup yang kamu ketahui di bumi? Bagaimana kamu dapat mempelajarinya? Coba dilihat, dipikir, di sekitar kalian ada berapa makhluk hidup? Dari yang mulai kelihatan dan juga tidak kelihatan, itu adalah beberapa jenis makhluk hidup. Contohnya yang tidak kelihatan adalah bakteri dan juga virus. Sedangkan makhluk hidup yang kelihatan ya, seperti anjing, kucing, dan yang lain. Nah, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Ada 10 cara ya. Yang pertama, memiliki organisme tingkat sel. Ini ada ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, memerlukan makan, bergerak, bereaksi terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, dan memiliki siklus hidup. Yang pertama, memiliki organisasi tingkat sel. Jadi yang dimaksud dengan sel merupakan unit terkecil kehidupan. Nah, beberapa makhluk hidup itu terdiri dari satu sel saja atau yang disebut dengan organisme uniseluler seperti amoeba dan bakteri. Kemudian sebagian yang lain terdiri dari berjuta-juta sel atau organisme multiseluler seperti tanaman mangga. Jadi tanaman mangga itu terdiri dari berjuta-juta sel. Nah, sel itu disebut sebagai unit struktural dan fungsional dari organisme karena membantu proses seperti mengolah makanan, melakukan respirasi, mengeluarkan zat sisa atau ekresi, dan metabolisme yang lain. Ini adalah gambar dari sel bawang merah jika dilihat menggunakan mikroskop. Jadi sel bawang merah itu kelihatannya kayak gini. Nah, sedangkan ini adalah sel epitel rongga mulut. Kemudian makhluk hidup melakukan pernapasan atau bernapas. Bernapas atau nama lainnya respirasi adalah proses mengambil atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh.
oksigen itu digunakan sebagai proses oksidasi biologi. Nah, oksidasi biologi adalah proses pembakaran zat makanan oleh oksigen untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida sebagai zat sisa. Ini adalah beberapa makhluk hidup dan alat pernapasannya. Manusia menggunakan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, katak dengan kulit dan paru-paru, burung dengan paru-paru dan kantong udara, belalang dengan trakea, cacing dengan permukaan tubuh, protozoa dengan membran sel, dan tumbuhan menggunakan stomata dan lentisel. Kemudian, makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan itu berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, menghasilkan tenaga untuk melakukan berbagai aktivitas, dan untuk berkembangbiakan. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya, makhluk hidup itu dijadikan dua, yaitu makhluk hidup heterotrof dan makhluk hidup autotrof. Kalau heterotrof itu tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Cara memperoleh makanan itu disebut dengan heterotrofik. Contohnya adalah manusia dan hewan. Kemudian, makhluk hidup autotrof itu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Cara memperoleh makanannya disebut dengan autotrofik. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Ini proses fotosintesis ya. Karbon dioksida ditambah dengan air dengan dibantu dengan cahaya dan klorofil akan menghasilkan gula atau glukosa dan oksigen. Kemudian, ciri yang lain yaitu bergerak. Makhluk hidup itu melakukan pergerakan. Nah, gerakan pada manusia dapat dilihat secara langsung ya. Sedangkan gerakan pada hewan dapat berpindah tempat yang disebut dengan lokomosi atau locomotion. Nah, ada hewan besar yang langsung kita lihat pergerakannya. Nah, beberapa hewan laut seperti karang, hydra, dan anemon laut tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hydra dan anemon laut itu memiliki struktur tubuh yang panjang di sekitar mulutnya yang disebut dengan tentakel. Ini adalah gambar dari hydra. Jadi ini hydra itu bisa dilihat dengan bantuan lup atau menggunakan mikroskop jika pengen dilihat besar seperti ini. Kemudian yang ini adalah anemon laut. Gerakan pada tumbuhan itu dapat bergerak tapi tidak dapat berpindah tempat. Contohnya, batang tumbuhan bergerak mengikuti arah cahaya dan akar tumbuhan tumbuh ke dalam tanah untuk mencari air dan selalu menuju searah dengan gravitasi bumi. Nah, ini contohnya. Contoh yang lain, ganggang Chlamydomonas, seluruh bagian tubuhnya itu bergerak di dalam air mengikuti arus. Jadi, ganggang Chlamydomonas itu seperti ini ya, yang hijau-hijau yang tumbuh di rawa. Jadi, ini dia itu ada di permukaannya, tapi akarnya itu ada di dalam air. Jadi, kalau misalkan arusnya ke utara, maka ganggang ini juga akan terseret ke utara. Kemudian melakukan respons terhadap rangsangan atau iritabilitas. Respon itu adalah reaksi atau tanggapan terhadap rangsangan atau stimulus. Nah, yang dimaksud dengan rangsangan atau stimulus ini adalah suhu dingin, benda panas, cahaya matahari, gravitasi, dan sentuhan. Pada manusia, contohnya mata akan mengedip bila terkena cahaya yang silau. Sedangkan pada hewan akan berlari saat mendengar suara dari pemangsanya. Ini adalah contoh dari respon tumbuhan putri malu jika terkena sentuhan atau terkena rangsangan. Tumbuhan putri malu ini akan menutup jika terkena sentuhan. Kemudian tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu mempunyai sifat yang tetap dan tidak dapat dibalik.
Jadi, misalkan manusia itu dari bayi kemudian menjadi dewasa, tidak dapat dibalik dari dewasa kemudian menjadi bayi lagi. Pertumbuhan merupakan proses perubahan ukuran yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Pertumbuhan pada manusia dan hewan ada batasnya, sedangkan pada tumbuhan hampir selalu tumbuh sepanjang hidupnya. Seluruh tumbuhan atau seluruh makhluk hidup awalnya berasal dari satu sel dan terus tumbuh menjadi organisme dewasa yang memiliki jutaan sel. Pertumbuhan itu selalu diikuti dengan proses perkembangan. Nah, perkembangan itu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan atau kesempurnaan. Perkembangan dia itu merupakan proses kualitatif atau tidak dapat diukur. Contoh perkembangan yaitu manusia yang mengalami, misalkan kalau pada perempuan tuh mengalami menstruasi, itu merupakan proses dari perkembangan. Akan tapi proses dari pertumbuhan itu manusia yang mula-mulanya ke bayi yang misalkan beratnya misalkan hanya 2 kg, kemudian bertumbuh menjadi dewasa, menjadi tinggi dan besar sehingga beratnya menjadi 50 kg. Ini adalah contoh proses dari tumbuh dan berkembang bunga matahari, dimulai dari biji, kemudian dia itu semakin tinggi tumbuh daunnya semakin lebar, dia mengalami pertumbuhan semakin tinggi, semakin hari itu akan semakin tinggi dan dia akan mengalami pertumbuhan biji. Jadi ini mulai tumbuh biji bunga matahari. Nah, pada saat ini dia juga mengalami perkembangan karena dia mengalami proses pembentukan ovum dan juga sel sperma pada bunga matahari, atau kalian menyebutnya sebagai putik dan serbuk sari. Jadi lama-kelamaan bunga ini akan semakin besar, semakin tinggi, dia mengalami pertumbuhan. Kemudian makhluk hidup itu juga mengalami perkembangbiakan. Perkembangbiakan atau reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Nah, tujuannya untuk menjaga kelestarian jenisnya agar tidak punah. Cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu ada 2 jenis, yaitu generatif atau kawin dan vegetatif tidak kawin. Ini ada contohnya ayam. Ayam itu melakukan perkembangbiakan generatif. Kenapa kok generatif atau kawin? Karena sel telurnya ayam akan bertemu dengan sel sperma ayam jantan. Ayam ini akan bertelur, ayam dewasa akan bertelur, kemudian telurnya ini di dalamnya ada embrio. Embrio akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam kemudian akan menjadi dewasa sehingga nanti akan terjadi daur hidup ayam. Kemudian makhluk hidup juga mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu dapat dilakukan dengan 3 cara ya. Pada makhluk hidup ada ekresi, sekresi, dan defekasi. Ekresi itu merupakan pengeluaran zat-zat sisa metabolisme tubuh yang tidak digunakan lagi. Ekresi dilakukan oleh kulit, ginjal, hati, dan paru-paru. Kulit berupa keringat, ginjal berupa urin, hati berupa zat bilirubin dan biliverdin, paru-paru berupa karbon dioksida dan uap air. Kemudian sekresi. Sekresi merupakan proses pengeluaran zat yang masih diperlukan tubuh oleh suatu kelenjar, misalnya hormon atau enzim. Kemudian defekasi. Defekasi ini merupakan pengeluaran zat sisa pencernaan makanan berupa tinja melalui anus. Kemudian makhluk hidup itu juga melakukan adaptasi. Makhluk hidup harus beradaptasi agar dapat bertahan hidup terhadap lingkungannya. Nah, tempat pada setiap makhluk hidup melakukan berbagai aktivitas dinamakan sebagai habitat.
Kemudian yang terakhir yaitu memiliki siklus hidup. Nah, makhluk hidup seperti yang saya jelaskan tadi ya, berasal dari satu sel, kemudian tumbuh menjadi organisme yang memiliki berjuta-juta sel. Siklus hidup manusia dan hewan dimulai dari kelahiran, tumbuh, bereproduksi, kemudian mati. Sedangkan pada tumbuhan dimulai dari biji atau spora. Nah, periode suatu makhluk hidup dapat melengkapi siklus hidupnya, disebut dengan rentang kehidupan atau umur atau lifespan. Nih ya, rentang kehidupan beberapa organisme. Yang pertama bakteri, rentang kehidupannya 20 menit. Lalat 1-4 bulan, kacang polong 4 bulan, pohon minus beberapa tahun, dan dapat dilihat di tabel ini ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ada beberapa perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Yang pertama, makhluk hidup itu tersusun dari satu atau banyak sel. Terus makhluk hidup membutuhkan makanan, benda mati tidak. Makhluk hidup bernapas, benda mati tidak bernapas. Makhluk hidup tumbuh. Pertumbuhannya itu permanen dan tidak dapat dibalik. Sedangkan benda mati itu tidak dapat tumbuh dan jika terjadi dapat dibalik. Terus makhluk hidup mengeluarkan zat sisa, terjadi proses pengeluaran zat sisa. Benda mati tidak melakukan itu. Makhluk hidup berkembang biak, benda mati tidak. Makhluk hidup menunjukkan respon dan benda mati tidak menunjukkan respon terhadap rangsangan. Siklus hidup makhluk hidup dimulai dari lahir, tumbuh, bereproduksi, dan mati. Sedangkan benda mati tidak menunjukkan adanya siklus hidup. Ya, demikian materi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.